muncul lagi saksi-saksi baru yang diduga menjadi korban Eyang Subur. Semua menambah panas perseteruan antara Adi Bing Slamet dengan mantan guru spiritualnya itu. Lalu benarkah semuanya mengaku sudah ditipu dan dirugikan, mulai dari diperas bahkan hingga diambil istrinya? Lalu benarkah ada kejadian tak terduga ketika salah satu saksi mengungkapkan kemarahannya? Perseteruan Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur belum juga usai, bahkan justru semakin memanas. Seperti ingin membuktikan ucapannya juga untuk menyeret Eyang Subur ke meja hukum, kemarin Adi memunculkan saksi-saksi baru yang diduga juga menjadi korban Eyang Subur. Dari tukang bangunan sampai artis-artis lawas, semuanya mengaku menjadi korban Eyang Subur. Adi pun sempat berurai air mata sebelum saksi-saksinya angkat bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas dukungannya. Demi Allah, saya nggak nyangka bakal segini besar berita ini. Niat saya hanya satu, ingin menyelamatkan teman-teman saya dan menyelamatkan umat. Mudah-mudahan niat baik saya ini benar-benar diterima baik oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berpegangan satu, janji Allah, yang hak akan menang melawan yang batil. Amin. Amin. Apapun alasan dia, apapun cara dia, apapun siasat dia untuk menutupi kesesatan itu, insya Allah akan Allah bongkar. Allahu Akbar. Kak, katanya, aku setengah mati cari uang, Kak. Kata, untuk apa? Aku harus sebelum maghrib 20 juta harus aku kasih, katanya, harus kirim antar ke Eyang, kata. Untuk apa? Enggak tahu. Ini udah jam 4 sore, aduh setengah mati aku sama suamiku, katanya. Ya udahlah, insya Allah dapat, kan tujuan Eyang baik, katanya itu syarat kita dan itu kita untuk buang sial. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya dapatlah, sebelum maghrib datang dia ngos-ngosan bawa uang 20 juta. Dia pulang, yang di kamar ini, yang artis yang WW ini, keluarlah dia, si Subur dengan setelan jasnya, ganteng. Dia selalu pakai kopiah. Turunlah mereka berdua. Yang artis ini nyetir, pergi. Terus beberapa hari kemudian saya tanya, kamu kemana? Ya ke hotel, mau ngapain? Ngapain? Ya ngapain lagi, yang penting aku dapat duit. Nah itu, Subur itu minta duit dari yang satu untuk kepuasan seks dia. Saya anggap semuanya itu adalah omong kosong, ya. Tidak disertai dengan bukti nyata, hanya omongan. Walaupun itu si A, si B, atau mau itu 20 orang, mau 30 orang, ya, ketika tidak mampu menyajikan fakta. Pengakuan artis lawas Ibu Subangun seolah menegaskan apa yang pernah diungkap Adi sebelumnya. Meski pengakuan itu tadi malam juga langsung dibantah kuasa hukum Eyang Subur. Tapi hal itu tampaknya tidak menyurutkan saksi-saksi dari pihak Adi untuk angkat bicara. Dari pengalaman diduga akan dicekik sampai bekerja membangun rumah Eyang sepuh tapi tidak dibayar. Kalau pengalaman dicekek itu memang dia itu suka ngata-ngatain sama tamunya. Kalau nggak nurut sama Eyang, saya cekek. Jadi kita bertamu dikata-katain. Itu karena setannya udah merasuk ke dalam. Sudah merasuk ke dalam sumsum. Tapi alhamdulillah kita semua ini dapat hidayah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Disuruh bekerja, Latif bawa tukang. Sebanyak-banyaknya Eyang yang bayar. Ya dulu kan masih Eyang bicaranya ya. Suku yang bayar. Setelah dari situ bawalah saya tukang. Adik saya, adik ipar saya, kakak ipar saya, yang lama juga masih bekerja. Kota ada 18 orang. Dari tahun 91 sampai selesai tahun 93 hanya 0 besar yang dibayar. Sama janji belaka yang dia bayar.
Sama sekali sampai detik ini pun belum ada pembayaran. Saya udah bosen kalau nagih mah selalu belum ada perintah. Ya, kalau nunggu perintahnya siapa kan saya nggak tahu. Korban-korban ini semua saya katakan omong kosong. Ada yang tahun 89 katanya bangun rumah di Jakarta nggak dibayar, kemudian ada yang katanya kuncen lah di sini kan itu. Ada yang mengaku-ngaku tidak digaji. Ini omong kosong semua gitu loh. Kenapa? Contoh yang tidak digaji yang bekerja di sini itu yang katakan itu masih ada hubungan family atau hubungan darah dengan Eyang. Ya, dia datang ke sini dengan keluarganya. Eyang sendiri tadi mengatakan dirawatlah keluarganya, diberikanlah itu pendidikan untuk anaknya sampai dia kuliah. Kan itu. Terus kemudian istrinya pun diberikan ya pakaian, ya perhiasan, termasuk dia pribadi diberikan motor. Orang ini dipecat, kenapa? Ya gara-gara itu meminta uang kepada orang lain mengatasnamakan Eyang. Ini yang sudah nggak benar gitu. Yang dikumpulkan ini orang-orang yang memang bermasalah dengan dengan orang-orang yang ada di sini. Jadi apa yang dituduhkan itu betul-betul tidak benar, itu fitnah gitu loh. Jadi memang ya kita sebagai orang yang dekat juga dengan Eyang, juga tamu-tamu yang lain juga menanggapinya ya dengan bijaksana lah. Kalau saya menganggap misalnya orang tua saya saja gitu loh dicerca, dicaci maki, difitnah, seperti apa sih rasanya saya sebagai anaknya? Itu saja salah satu contoh gitu loh. Karena orang tua saya baik, orang saya mengajarkan baik, mengajarkan benar. Seperti apa coba perasaannya? Nah itulah yang saya rasakan. Bukan hanya kuasa hukum Eyang Subur yang keras membela, komedian Unang Bagito juga berdiri tegak di belakang mantan guru spiritual Adi Bing Slamet itu. Meski dengan kata yang berbeda, mereka menjungkir balikan keterangan saksi-saksi yang dimunculkan Adi. Alih-alih upaya tersebut membuat mundur saksi-saksi yang angkat bicara, mereka justru makin lantang memberi kesaksian. Salah satunya Arya, tegas-tegas mengaku mobilnya diminta dan istrinya sempat disekap 2 minggu oleh Eyang Subur. Dengan geramnya, Arya hingga menggebrak meja ketika mengungkapkan Eyang Subur akan menerima balasan atas kezolimannya. Tapi lagi-lagi, pengikut Eyang Subur tidak tinggal diam. Ada yang pasang badan dan balik menantang Arya. Di bawah alam sadar saya harus menyerahkan mobil saya satu-satunya. Kamu mau mengambil istri saya untuk dijadikan istri ke-9. Tapi kamu kan gagal, Subur. Kenapa? Kamu takut ya? Karena ada Eyang yang asli ya? Yang bisa membebaskan Dewi dari kamu. Istri saya sudah disekap 2 minggu oleh Subur. Mau dinikah jadi istri ke-9, tapi dia gagal. Keluargamu akan hancur seperti kamu menghancurkan saya. Hartamu akan habis. Amin. Untuk Arya, tadi saya melihat ungkapan Anda begitu menggebu-gebu, begitu teriak-teriak sampai mendelik-mendelik. Anda lupa apa yang Anda bicarakan itu semua tidak benar. Anda menantang-nantang Eyang. Anda datang ke Eyang itu dalam keadaan sudah membawa hutang. Rumah Anda sudah tergadai. Minta tolong pada Eyang. Eyang mengatakan Eyang bantu dengan jalan Allah. Dan ternyata Anda berhasil menjual rumah itu dengan harga yang tinggi. Dan Anda pernah datang ke Eyang dengan membawa uang hasil penjualan rumah itu untuk memberi pada Eyang. Ditolak mentah-mentah sama Eyang. Jadi Anda jangan menantang-nantang Eyang. Saya yang akan hadapi Anda. Perseteruan Eyang Subur dengan Adi Bing Slamet dan saksi-saksi yang berpihak padanya tak ubahnya perang urat syaraf. Ada tuduhan penipuan, rasa dirugikan hingga disesatkan. Dan kemarin terjadi peristiwa tak biasa yang benar-benar tidak terduga sebelumnya. Tepatnya saat salah satu saksi Adi Bing Slamet sedang diwawancarai. Tiba-tiba saja saksi tersebut terserang rasa mual yang hebat dan sempat kelabakan. Namun akhirnya Adi Bing Slamet langsung membacakan doa dan memberhentikan wawancara demi menenangkan situasi. Saya bisa diedit kan? Ini biar segar nih, muka Bisa diedit ya? Kita doa dulu deh, ya. Mudah-mudahan niat baik kita
Perseteruan Adi Bing Slamet dengan mantan guru spiritualnya Eyang Subur yang tak kunjung usai, serta-merta membuat sosok Eyang Subur menjadi pusat perbincangan. Lantas siapa sebenarnya Eyang Subur? Mengapa banyak komedian dan artis senior yang dekat dengannya? Benarkah ia penganut aliran sesat seperti dituduhkan Adi dan memiliki banyak harta? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Subur, kamu kaya dari mana? Kamu tidak punya usaha, kamu tidak punya rekening tabungan, kamu muja, atau kamu nipu? Sosok Eyang Subur sontak menjadi buah bibir pasca Adi Bing Slamet angkat bicara untuk melawannya. Siapakah sebenarnya Eyang Subur? Mengapa banyak komedian dan artis senior yang dekat dengannya? Benarkah Eyang Subur merupakan penganut aliran sesat? Benarkah pula ia kaya raya? Lalu dari manakah asal kekayaannya itu?